Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alin Tanjia dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas 2B dengan NIM 12405061030054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tolong menolong. Nah, sebenarnya apa sih arti dari tolong menolong? Mungkin dari teman-teman udah sering banget melakukan hal tolong menolong tersebut, entah dengan orang lain, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan mengenai tolong-menolong. Pengertian tolong-menolong. Tolong-menolong dalam bahasa Arab biasa dikenal juga dengan ta'awun, yang artinya saling membantu. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tolong-menolong adalah saling menolong atau saling membantu sama lain. Sehingga tolong-menolong ini merupakan sikap yang mencerminkan kepedulian dan saling membantu antar sesama. Hal ini menjadikan landasan utama untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Tolong-menolong dalam Islam. Dalam Islam, tolong-menolong merupakan salah satu fondasi penting karena hal ini mencerminkan dari keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, hal ini merupakan kewajiban yang dianjurkan karena dengan kita tolong-menolong, kita dapat membantu orang serta kita peduli antar sesama. Sikap tolong-menolong dalam Islam merupakan salah satu prinsip penting yang diajarkan dalam agama Islam. Tolong-menolong merupakan perilaku terpuji yang termasuk bagian dari akhlak baik dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu juga hal ini tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang selalu menekankan tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." Dari ini teman-teman kita mengetahui dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini menekankan akan pentingnya tolong-menolong atau saling membantu dalam hal kebaikan, bukan tolong-menolong dalam hal keburukan. Nah teman-teman, dalam tolong-menolong juga ada beberapa bentuk yang dapat kita lakukan dalam melakukan tolong-menolong tersebut. Berikut beberapa bentuk dalam tolong-menolong. Tolong-menolong juga dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada bantuan fisik. Bantuan ini melibatkan tenaga dan tindakan langsung untuk membantu orang lain, seperti kerja bakti, menolong korban bencana alam. Yang kedua ada bantuan ilmu. Bentuk pertolongan yang diberikan untuk orang lain biasanya berupa wawasan maupun pengetahuan, seperti membantu mengajari teman yang mengalami kesulitan untuk memahami sebuah materi. Yang ketiga ada bantuan material. Bantuan ini biasanya adanya barang ataupun uang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan uang ataupun sembako kepada orang yang sangat membutuhkan hal tersebut. Teman-teman, dalam tolong-menolong juga kita harus melakukannya dengan baik. Berikut ada beberapa etika yang harus kita lakukan ketika kita melakukan tolong-menolong. Yang pertama adalah tulus dan ikhlas. Ketika kita menolong seseorang, sebaiknya kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Kita jangan sampai berharap dengan kita menolong seseorang, itu sebagai hutang yang harus dibalas suatu saat nanti. Tolong menolonglah dengan ikhlas, dan yakinkan kepada diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik nantinya. Yang kedua yaitu tidak perlu diumbar. Jika kita menolong seseorang, sebaiknya tidak perlu diumbar secara berlebihan. Hal ini agar menjaga nilai dari keikhlasan ketika kita membantu seseorang, dan pastinya agar menghindari diri kita dari sifat ria. Selain itu juga, kita dapat menjaga perasaan dari seseorang yang kita bantu tersebut, agar mereka tidak merasa hina atas pemberian bantuan dari kita. Yang ketiga yaitu melakukan yang terbaik. Ketika kita menolong seseorang, niatkan serta usaha yang diberikan harus terbaik. Jangan kita menolong seseorang dengan setengah hati. Yang keempat yaitu memberikan bantuan tanpa merendahkannya. Janganlah kita menghina ataupun merendahkan seseorang yang kita ingin bantu, karena dengan merendahkannya membuat seseorang tersebut akan merasa hina terhadap dirinya sendiri. Selain itu juga pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang atau bahkan tidak dapat sama sekali.
Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Dengan kita tolong-menolong, pastinya memiliki manfaat yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Berikut beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan tolong-menolong. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong merupakan perilaku yang terpuji. Ketika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terbaik terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis berikut, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membuat diri lebih bersyukur. Ketika kita menolong orang lain, kita akan merasakan bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih kesusahan dari diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita merasa rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sangat kurang, tetapi ketika kita menolong seseorang, menyadarkan rezeki yang kita dapatkan ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang yang masih belum beruntung dalam hal tersebut. Hal ini juga membuat diri kita belajar untuk selalu lebih bersyukur terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membantu sesama menunjukkan bahwa kita berupaya melakukan perintahnya serta menunjukkan kepedulian terhadap makhluk ciptaannya. Sikap ini juga menunjukkan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menciptakan rasa kasih sayang. Dengan kita menolong seseorang, kita dapat mempererat hubungan kita antar manusia. Selain itu juga, dengan tolong-menolong tersebut, membuat diri kita jauh lebih meningkatkan rasa kepedulian sosial dan menciptakan rasa kasih sayang kepada sesama. Serta ada kepuasan dalam diri kita ketika kita menolong seseorang yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam hadis berikut, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat disimpulkan teman-teman dari materi tolong-menolong merupakan sifat terpuji yang menggambarkan akan kepedulian antar sesama. Perbuatan tolong-menolong dapat dilakukan melalui bantuan fisik, ilmu, maupun materi. Dan sebaiknya dalam tolong-menolong dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang pastinya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai tolong-menolong. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan pastinya kita selalu mengimplementasikan mengenai sikap tolong-menolong tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan yang saya lakukan selama pembahasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.